Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom buat kita semuanya. Salam damai sejahtera buat kita. Dan hari ini saya juga ingin menyapa saudara-saudara kita yang beribadah secara online. Shalom buat Bapak Ibu sekalian semuanya. Salam damai sejahtera. Kasih karunia dan berkat Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya senang sekali dapat bersama-sama dengan Bapak Ibu bersama dalam sebuah ibadah perkumpulan anak-anak Tuhan. Diikat oleh satu kesatuan, darah Kristus yang menyatukan kita bersama. Mari saudara, sebelum kita memulai, kita akan menenangkan diri sejenak. Kita saat teduh. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudaraku, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan nyanyi Sungguh Besar Kau Allahku. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama melihat kemuliaan Tuhan melalui alam ciptaan Tuhan yang memberikan dan semuanya. Mari kita menyanyi dengan penuh cepat syukur. Aku lihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Baik, kedua semua menyanyi. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Baik, ketiga. Marilah nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena terkabullah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhanku aman. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar
Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara umatnya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kita menyanyikan Gloria Patri, hormat bagi Allah Bapa. Saudara-saudaraku, kita anak-anak Tuhan, di dalam pergumulan hidup kita, seringkali kita juga mengalami hal-hal yang dialami oleh orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan juga. Sama-sama kita berbuat dosa. Sama-sama kita dilingkupi oleh masalah pergumulan yang mungkin kita tidak mengerti apa maksud Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi berita baiknya adalah pada waktu kita mengaku dosa kita, Tuhan pasti akan mengampuni. Dan Tuhan pasti akan memberikan kelegaan. Firman-Nya selalu setia. Firman-Nya tidak pernah mengecewakan. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam Yesaya 38 ayat 17 dikatakan demikian. Bahwa sesungguhnya penderitaan yang pahit itu menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Saudara-saudara, kita akan memeriksa hati kita semuanya di hadapan Tuhan. Kita mau membuka diri di hadapan Tuhan. Siapakah kita sebenarnya yang sebenarnya sampai saat ini Tuhan tolong kita? Apakah kita layak sebenarnya untuk datang ke hadirat Tuhan? Kalau Tuhan tidak melayakkan kita. Kita membuka hati kita. Kita memeriksa diri kita. Kita mengoreksi diri kita. Kita menyanyikan sebuah nyanyian. Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Karena dengan disucikan hati kita, maka kita dilayakkan untuk hadir bersama-sama. Bisa mendengarkan firman Tuhan. Bisa bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Setelah kita menyanyikan bait pertama dan kedua, doa pengakuan dosa dan berita anugerah akan disampaikan oleh Pendeta Chandra Gunawan. Mari kita menyanyikan nyanyian ini. Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Sambil kita meresapi lagunya dan memeriksa diri kita semua. Oh Tuhanku, sucikan hatiku, ujilah hati dan pikiranku, di hatiku tersimpan yang jahat, sucikanku dan membebaskanku. Oh Tuhanku, hapuslah dosaku dengan firman-Mu, menyucikanku dan aib-Mu, bakalah aibku. Ku ingin dapat memuliakan-Mu. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengaku di hadapan Tuhan segala dosa
dan pelanggaran yang kami masih lakukan dalam kehidupan kami. Jikalau kami melihat diri kami menemukan bahwa ada banyak kelalaian yang kami lakukan, walaupun kami tahu hal-hal yang baik, hal-hal yang benar sesuai dengan firman-Mu, tetapi di dalam kelemahan kami terkadang memilih untuk mengikuti keinginan-keinginan daging kami daripada kehendak Tuhan. Itu karena kami tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Terkadang kami lupa bahwa yang terbaik dalam kehidupan kami bukanlah apa yang menurut pandangan kami baik, tetapi apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami mendapati kehidupan kami tidak berjalan seperti yang kami kehendaki, maka seringkali kami ingin mengambil alih kehidupan kami merencanakan, kami membuat, mengarahkan kehidupan kami dan tidak lagi bergantung berharap kepada Tuhan. Padahal kami tahu betul bahwa hakikat dari dosa adalah ketidakpercayaan kami kepada Tuhan. Dan kami menyadari bahwa di dalam banyak hal kami seringkali tidak lagi percaya kepada Tuhan, tapi mengandalkan pertimbangan diri kami. Dan itu adalah dosa yang serius di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya maka di pagi hari ini, di awal ibadah ini kami datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan pelanggaran kami, memohon supaya Engkau mengampuni dan mensucikan kami, supaya tidak ada hal-hal yang kotor, dosa-dosa yang menghalangi hubungan kami dengan Tuhan, dan membuat kami tidak layak di hadapan Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Kami mohon Engkau boleh mensucikan kami, dan kami mohon Engkau boleh berkenan terhadap ibadah kami pada hari ini. Dan kami juga berdoa kepada Tuhan supaya ibadah hari ini boleh berbicara kepada masing-masing kami. Tidak ada satu orang pun di antara kami yang tidak disentuh hatinya, hidupnya oleh Tuhan melalui ibadah hari ini. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam ibadah ini. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami menaikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Jemaat sekalian, saya akan membacakan berita anugerah dari Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada hari ini paduan suara akan melayani kita semua, menyanyikan sebuah pujian mengingatkan kepada kita tentang bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Judul lagunya adalah Via Dolorosa. Via Dolorosa itu diambil dari bahasa Latin yang artinya jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan. Via Dolorosa adalah sebuah jalan di Yerusalem, di mana jalan ini adalah jalan pada waktu Yesus memikul salibnya, memanggul salibnya terus sampai ke Kalvari. Nah ini, kita akan bersama-sama melihat bagaimana sebuah perjalanan iman dari Tuhan Yesus. Sebuah perjalanan ketaatan dinyanyikan melalui paduan suara Via Dolorosa. Sepanjang Via Dolorosa
Jalan Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Terima kasih pada paduan suara sudah menyampaikan sebuah pujian yang indah, Via Dolorosa, jalan penderitaan. Saudara-saudaraku, ini bukan suatu jalan yang mudah untuk Tuhan Yesus melakukannya, tetapi dia taat kepada perintah Allah. Dia taat untuk menyelamatkan umat manusia dari segala dosa yang telah dilakukannya. Ini suatu pengorbanan yang luar biasa, suatu bukti kasih bagi kita semuanya. Apakah kita bisa menerima kasih Tuhan seperti itu? Saudara-saudara, jangan ragu-ragu lagi untuk menerima kasih Tuhan di dalam hidup saudara. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk kita semuanya. Sebentar kita akan mendengarkan penguraian firman Tuhan yang berjudul Facing Evil yang disampaikan oleh Pendeta Chandra Gunawan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama merenungkan dan menyanyikan sebuah pujian, karya terbesar di dalam hidup kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia hanya ditemukan di dalam Yesus. Kita menyanyikan nyanyian ini, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan nyanyian ini bersama-sama. Kasih yang
sekali lagi jemaat sekalian. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu sebentar. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan makna firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon pertolongan dari Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Kristus Yesus kami menaikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat sekalian, saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai dengan 21. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 21. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian demikian firman Tuhan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, topik khotbah saya hari ini berjudul Facing Evil. Nah, sebenarnya topik ini saya ambil oleh karena saya memikirkan mengenai salah satu pertanyaan dari banyak orang percaya, termasuk banyak orang, mengenai alasan mengapa manusia harus mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka. Nah, jadi dalam studi teologi hal ini sebenarnya disebut sebagai the problem of evil. Atau ada istilah teknis juga yang digunakan yang namanya teodisi. Nah, ini adalah pertanyaan yang muncul berdasarkan sebuah realita bahwa ternyata di dalam kehidupan nyata orang-orang yang baik, orang-orang yang bahkan beriman, orang-orang yang takut akan Tuhan, ternyata mereka bisa mengalami penderitaan, pergulatan, pergumulan dalam kehidupan kita. Nah, maka saya memberikan judul Facing Evil untuk mengajak kita memikirkan bagaimana kita menghadapi persoalan penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang percaya, umat Tuhan. Walaupun mereka adalah orang-orang yang barangkali telah berusaha dalam hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, tapi mereka Tuhan izinkan menghadapi penderitaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu kita mencoba memikirkan selama 2 tahun pandemi ini, kira-kira apa yang kita bisa pelajari, apa yang kita bisa petik dari pengalaman selama 2 tahun pandemi ini. Nah, dalam 1 bulan terakhir ini saya belajar sesuatu bersama-sama dengan istri saya, bahwa ternyata kehidupan manusia itu tidak bisa diprediksi. Nah, saya belajar hal ini dari mana? Jemaat sekalian, setahun yang lalu saya sakit jantung, dan sejak sakit jantung sampai sekarang sebenarnya belum tuntas bahwa masih ada hal-hal yang bermasalah dengan jantung saya. Nah, itulah sebabnya sejak pandemi saya dan istri itu berusaha sedapat-dapatnya menjaga diri supaya jangan sampai kena COVID, oleh karena kami mendengar bahwa orang-orang yang memiliki komorbid ketika mereka kena COVID dampaknya bisa sangat serius. Nah, maka sejak pandemi sampai sebulan yang lalu kami berupaya menjaga protokol, menjaga kesehatan sedemikian rupa. Tetapi kami belajar sesuatu hal yang penting, bahwa ternyata kehidupan manusia ataupun diri manusia itu tidak berada di bawah kontrol dan kendali kita. Nah, saya dan istri itu
kena COVID sebulan yang lalu dan kami tidak ada kontak langsung dengan seseorang yang terkena COVID, tapi pada akhirnya kami berdua terkena COVID juga. Barangkali Tuhan ingin mengajar sesuatu dan inilah yang kami pelajari di dalam kehidupan dalam 1 bulan terakhir ini, bahwa ternyata kehidupan ataupun realita hidup kita itu tidak di bawah kendali dan kontrol tangan kita. Kita ingin menjaga diri kita dengan baik, kita ingin melindungi diri kita, kita ingin supaya hidup kita jangan sampai sakit dan seterusnya, tetapi ada kalanya kita malah sakit. Dan itu menunjukkan bahwa manusia tidak punya kontrol atas dirinya sendiri. Nah, saya ingat dengan kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang saya baca, kesaksiannya lewat media sosial. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang pernah melayani di sebuah gereja, dan satu kali dia bertemu dengan seorang pemuda yang dari remaja itu sudah dia layani. Tetapi kemudian oleh karena dia sudah melayani di bidang yang lain, sudah lama nggak ketemu. Nah, yang mengherankan adalah waktu rekan hamba Tuhan ini ketemu dengan anak yang dulunya remaja, sekarang pemuda, dia melihat ada sebuah perubahan yang luar biasa drastis. Dulu waktu anak ini masih remaja, anak ini terawat, anak ini baik, anak ini memang dia memiliki sedikit masalah dengan mental, tetapi anak ini adalah anak yang tumbuh cukup baik, cukup sehat, ikut dalam remaja dan seterusnya. Tetapi setelah sekian lama, rekan hamba Tuhan ini bertemu dengan anak remaja yang sudah anak pemuda, sekarang kehidupannya berubah. Dia menjadi seorang tunawisma yang hidup di jalanan, dia makan makanan yang berada, yang orang buang, yang orang tidak makan, dia memakan makanan seperti itu. Padahal anak ini adalah anak yang berasal dari keluarga yang cukup, anak yang berasal dari keluarga yang tidak kekurangan. Orang tuanya adalah orang tua yang cukup berhasil dalam hidupnya. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang tuanya salah satu dipanggil Tuhan, dan kemudian 2 tahun atau berapa tahun kemudian yang kedua juga dipanggil Tuhan. Sehingga anak ini tumbuh sebatang kara dalam kondisi keterbatasan mental, dan akhirnya apa? Hidupnya berubah. Dari seorang remaja, walaupun dia punya persoalan dengan mentalitas, tetapi dia masih terawat. Dia hidupnya masih baik, ada yang memperhatikan. Tetapi dalam jangka waktu yang singkat, kehidupan berubah. Nggak ada yang mau merawat dia, nggak ada yang mau memperhatikan dia, sehingga dia menjadi seorang yang hidup di jalanan terlunta-lunta, makan makanan yang tidak layak untuk dimakan. Itulah kehidupan. Itulah realita hidup. Hidup manusia bisa berubah. Hidup manusia bisa mengalami turbulensi. Kalau kita mau menggambarkan kehidupan manusia kayak pesawat, kita berharap kehidupan kita itu stabil. Kita berharap kehidupan kita itu nggak berubah, tetap menyenangkan, tetap nyaman. Tetapi pada kenyataannya, bukankah kita mendapati bahwa kehidupan manusia tidak bisa diprediksi? Kehidupan manusia tidak berada di bawah kendali tangan kita. Kehidupan manusia bisa berubah. Orang bisa berubah dari orang yang sehat jadi sakit. Orang yang berhasil menjadi gagal. Orang yang punya banyak tabungan menjadi banyak utang. Orang yang hidup sejahtera menjadi merana dan menderita. Pertanyaannya adalah, ketika orang-orang percaya berhadapan dengan realita seperti ini, khususnya ketika mereka melihat, mereka berusaha sebagai seorang Kristen belajar dalam hidup mereka mencintai Tuhan. Belajar dalam hidup mereka hidup takut akan Tuhan. Belajar dalam hidup mereka untuk selalu taat kepada Tuhan. Tetapi ada kalanya kita melihat orang yang taat kepada Tuhan sekalipun mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan itu membuat kita bertanya, bukan? Kenapa Tuhan mengizinkan anak-anak Tuhan yang baik mengalami penderitaan? Kalau orang jahat, kalau orang bengis, kalau orang gak takut akan Tuhan, kalau orang hidupnya bejat, dia menderita, kita bilang wajar.
Itu dihukum Tuhan, konsekuensi dari orang hidupnya nggak benar, ya seperti itu. Tapi kalau orang hidupnya takut akan Tuhan, dia berusaha taat, mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Dia ikut melayani, dia ingin hidupnya menjadi pelayanan bagi Tuhan. Tapi kemudian Tuhan mengizinkan hidupnya mengalami sakit penyakit yang membuat dia menderita. Kita tentu bertanya, kenapa? Kenapa bisa demikian? Seorang pendeta di Jakarta, salah satu pendeta yang saya kenal, dia mengalami gagal ginjal dan komplikasi dengan beberapa sakit yang lain. Dia bercerita, kalau kita orang normal, kita makan jeruk 1, 2, 3, enak, seger, gak apa-apa. Tapi rekan pendeta ini pernah satu kali ketika dia sedang berada di luar negeri, sedang berada di Swiss, dia makan kelewatan, kelupaan beberapa jeruk. Apa yang terjadi? Dia katakan malamnya dia mengalami henti jantung. Jantungnya berhenti, berdetak, untung masih tertolong. Dan dia bertahun-tahun mengalami hidup dengan ginjal yang gagal. Dia mengalami penderitaan bertahun-tahun. Dia seorang pelayan Tuhan. Saya seorang pelayan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengizinkan dalam kehidupan para pelayan Tuhan pun mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Dan kita bertanya, pertanyaan yang kita tanyakan adalah why? Kenapa kita harus mengalami penderitaan? Kalau memang Tuhan baik, kalau memang Tuhan berkuasa, kenapa kita harus mengalami penderitaan? Dan itulah yang akan kita coba pikirkan melalui apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya. Dalam sebuah peristiwa, setelah murid-muridnya menyaksikan karya Yesus yang begitu luar biasa. Memberi makan 5.000 orang laki-laki lebih. Dia beri makan orang begitu banyak dan kemudian mereka berjalan atau mereka menyeberangi Danau Galilea. Dan di sini ada sebuah peristiwa yang terjadi. Dan di dalam peristiwa inilah kita akan belajar sesuatu, memikirkan kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan, kesulitan, pergulatan, pergumulan, evil terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa terkadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi the problem of evil. Bagaimana kita menghadapi evil, menghadapi kesukaran, penderitaan di dalam kehidupan kita. Itulah yang akan kita pelajari. Jemaat sekalian, mari kita lihat kembali di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai 18. Di sini kita belajar sesuatu hal yang penting yang melatar belakangi cerita ini. Dikatakan oleh Alkitab, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Jemaat sekalian, waktu kita membaca Injil Yohanes, kita harus tahu bahwa Injil Yohanes dituliskan dengan unik, berbeda dengan Injil-Injil sinoptik atau Injil Markus, Injil Lukas atau Injil Matius. Itu Injil sinoptik. Kenapa? Karena di dalam Injil Yohanes seringkali dia menggunakan hal-hal yang bersifat natural untuk memberikan penekanan yang bersifat teologis. Barangkali ibu dan bapak ingat membaca Yohanes pasal yang ketiga, di situ diceritakan tentang apa? Yesus bertemu dengan seorang guru agama, seorang Farisi, seorang ahli Taurat bernama Nikodemus, dan Nikodemus datang pada malam hari. Nah, waktu Injil Yohanes mengatakan dia datang pada malam hari, Yohanes bukan hanya ingin mengatakan bahwa dia datang ketika matahari sudah terbenam, tetapi dia ingin mengatakan bahwa Nikodemus, sang guru agama ini adalah orang yang hidup di dalam kegelapan. Walaupun dia adalah seorang guru agama, tapi hidupnya belum di dalam Tuhan, maka dia ada dalam kegelapan. Itulah sebabnya maka dia tidak bisa mengerti hal-hal yang bersifat rohani. Maka dalam Injil Yohanes, kegelapan itu bukan hanya dipandang sebagai hari di mana matahari tidak ada, tapi itu lebih dalam maknanya menunjuk kepada kondisi manusia yang hidup di dalam dosa. Nah, waktu kita membaca Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 18, di situ kita membaca bahwa murid-murid Tuhan mereka melakukan sebuah perjalanan, dan dalam perjalanan ini ternyata Tuhan tidak hadir di sana. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu kenapa Yesus tidak ikut bersama-sama dengan mereka.
Apakah karena Yesus menyuruh mereka duluan pergi? Bisa jadi. Atau barangkali murid-murid tidak sabar menunggu Yesus, mungkin Yesus mau berdoa lebih lama, akhirnya murid-murid pergi duluan. Kita tidak dapat informasi lebih lengkap kenapa Yesus tidak ada di dalam perjalanan itu. Tetapi yang pasti dalam Injil Yohanes diperlihatkan dalam peristiwa ini, dalam perjalanan ini, murid-murid Yesus pergi tanpa Yesus. Dan ketika murid-murid Yesus pergi tanpa Yesus, kita melihat ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Ketika mereka menyeberangi danau menuju Kapernaum dalam perjalanan ini, mereka pergi tanpa Yesus. Ketika Yesus tidak hadir di sana, maka yang terjadi 3 hal. Mereka digambarkan seolah-olah mereka memasuki malam yang gelap. Dan tadi saya katakan bahwa dalam Injil Yohanes, malam itu bukan sekedar menggambarkan hari yang gelap, tapi malam itu menggambarkan kehidupan yang gelap, kehidupan yang tidak mudah. Dan bukan hanya itu, dalam Injil Yohanes dikatakan ketika mereka melakukan perjalanan tanpa Yesus, mereka kemudian berhadapan dengan angin dan ombak. Kalau ibu bapak membaca kitab Wahyu, nah kitab Wahyu ini adalah kitab yang ditulis oleh penulis yang sama dengan Injil Yohanes. Di sana kalau ibu bapak membaca kitab Wahyu, di sana akan membaca bahwa laut itu adalah gambaran dari apa? Tempat daripada kejahatan. Maka di dalam kitab Wahyu kita melihat dari dalam laut itu keluar apa? Berbagai binatang yang kemudian menyesatkan. Nah itu menunjukkan bahwa di dalam tulisan Injil Yohanes seperti laut, kegelapan, malam, itu menunjuk kepada kehidupan, situasi dan kondisi yang mencekam. Dan itulah yang terjadi dengan murid-murid Tuhan. Ketika mereka diizinkan Tuhan menjalani sebuah peristiwa, ketika mereka diizinkan Tuhan menjalani sebuah perjalanan yang tanpa Tuhan, Tuhan izinkan berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan kegelapan, berhadapan dengan angin, berhadapan dengan ombak, sesuatu yang bisa mencelakakan, bisa menghancurkan mereka. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Injil Yohanes. Mengingatkan kepada kita bahwa itulah yang terjadi ketika manusia di dalam kehidupan ini berjalan tanpa Tuhan. Ketika orang-orang percaya dia menjalani kehidupan tanpa Tuhan, orang percaya bisa menderita. Tetapi ketika orang percaya mengalami penderitaan dan Tuhan tidak hadir dalam kehidupan mereka, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Kehidupan mereka menjadi bisa mengancam kehidupan mereka. Kehidupan mereka terancam. Kehidupan mereka di dalam kondisi yang di bawah kegelapan, di bawah tekanan, dan bisa menghancurkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan Alkitab, kita akan tahu bahwa ternyata di dalam Alkitab kita belajar bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, umat Tuhan itu bisa mengalami yang namanya penderitaan. Itu bisa. Contohnya siapa? Kalau kita mau coba pikirkan, kita bisa menyebutkan ada satu tokoh namanya Esther. Dalam perjanjian lama ada satu sosok namanya Esther. Dia adalah seorang umat Tuhan yang Tuhan pakai menjadi permaisuri seorang kaisar. Dan di tangan Tuhan permaisuri ini menolong bangsa Israel keluar dari apa? Ancaman seorang bernama Naaman yang ingin membinasakan bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa ada kekuatan jahat yang mencoba menghancurkan bangsa Israel bersama dengan Esther. Tetapi kita melihat di sini bahwa Tuhan turut campur tangan di situ. Tapi kita belajar sesuatu hal yang penting. Bahkan orang seperti bangsa Israel yang taat kepada Tuhan seperti Esther sekalipun, mereka bisa berhadapan dengan ancaman. Tokoh yang lain kita bisa sebutkan. Siapa misalnya? Yusuf. Kita tahu Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dari mana? Ketika Yusuf berhadapan dengan pencobaan, dia berhadapan dengan pilihan, di mana dia harus memilih apakah dia akan tetap takut akan Tuhan ataukah hidup toleransi dengan dosa.
Dia berhadapan dengan pilihan kalau dia mau jadi gigolonya istri Potifar, masa depannya aman. Menjadi pria simpanan istri Potifar, masa depannya aman. Tapi kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, apa yang dikatakan Yusuf? Yusuf berkata dia adalah takut akan Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan, dia tidak bisa melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Coba lihat, orang ini orang yang takut akan Tuhan. Orang ini taat kepada Tuhan. Orang ini percaya kepada Tuhan. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah orang ini pun mengalami penderitaan. Mengalami kesulitan. Dia bukan hanya dimusuhi oleh teman-temannya. Dibuang sebagai seorang budak. Ketika dia taat kepada Tuhan, dia dipenjarakan. Ketika dipenjara, dia dilupakan orang. Walaupun pada akhirnya dia berhasil untuk menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Tapi berapa lama dia harus menderita sebagai orang percaya yang taat kepada Tuhan? Saya yakin lebih daripada 30 tahun Yusuf harus mengalami penderitaan. Dan realita-realita ini kembali membuat kita bertanya, kenapa orang seperti Yusuf yang begitu takut akan Tuhan bisa mengalami penderitaan? Kenapa orang yang mencintai Tuhan? Kenapa orang yang beriman kepada Tuhan? Kenapa orang yang percaya kepada Tuhan? Mereka mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan mereka. Mungkin sakit penyakit. Mungkin mengalami masa-masa yang sukar. Tapi itu terjadi dalam kehidupan mereka dan kita bertanya kenapa. Dan itulah yang kita akan coba pikirkan berdasarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jemaat sekalian, sebelum kita mencoba menjawab pertanyaan tadi, kita akan mencoba melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk menolong murid-murid Tuhan ketika mereka diizinkan Tuhan berhadapan dengan kehidupan yang kelam. Ketika mereka berhadapan dengan kencangnya angin, berhadapan dengan gelora ombak, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Jemaat sekalian, saat umat Tuhan, saat murid-murid Tuhan dia menjalani kehidupan, menjalani pelayanan, perjalanan tanpa Tuhan. Digambarkan bahwa kehidupan mereka seperti gelap, di dalam kegelapan. Digambarkan kehidupan mereka seperti terombang-ambing di lautan, seperti orang yang gak punya pegangan. Dan digambarkan mereka seperti terkena angin yang kencang, berarti mereka seperti di bawah tekanan. Mereka tidak berdaya. Mereka lemah, mereka mungkin merasa bahwa diri mereka tanpa harapan. Bahkan kalau kita membaca di dalam Alkitab kita, di dalam ayat yang ke-19, coba kita lihat. Dalam ayat 19 dikatakan, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Ketika mereka mengalami masa yang sukar, di dalam kegelapan, di dalam gelombang laut, apa yang mereka lakukan? Mereka ternyata seperti pada umumnya kita tidak mencari Yesus. Ketika orang di dalam kegelapan, ketika orang di dalam tekanan, kecenderungan kita kemudian apa? Mengusahakan jalan menurut apa yang kita anggap baik. Tepat seperti itu yang mereka lakukan. Ketika mereka harus dalam kegelapan, ketika mereka berhadapan dengan ombak, apa yang mereka lakukan? Mendayung sekuat tenaga. Sampai 4 mil mereka berpikir bahwa itulah cara yang mereka harus lakukan supaya mereka bisa keluar dari apa? Dari kegelapan. Supaya mereka keluar dari situasi dan kondisi yang mencelakakan. Mereka tidak mencari Yesus, mereka tidak berteriak kepada Yesus. Mereka mencari solusi menurut apa yang mereka pandang baik. Dan itulah yang seringkali kita lakukan, bukan? Ketika kita berhadapan dengan masalah demi masalah, keluar dari mulut singa masuk ke dalam mulut beruang. Ketika kita keluar dari masalah A masuk ke dalam masalah B, dari sakit yang satu ke sakit yang lain. Dari masalah yang satu ke masalah yang lain, kehidupan begitu rumit, kehidupan begitu sulit. Apa yang kita lakukan? Kita merasa lelah berdoa, kita merasa nggak kuat lagi, kemudian apa? Kita mencari solusi untuk apa yang kita alami menurut apa yang kita anggap baik. Dan itu yang terjadi, kita nggak mencari Tuhan seperti murid-murid pada waktu itu. Tetapi apa yang Yesus lakukan dengan murid-murid Tuhan yang dalam kondisi seperti itu? Yang indah adalah di dalam ayat yang ke-19 dikatakan Yesus berjalan, Yesus menemui mereka. Walaupun mereka nggak mencari Yesus,
Walaupun mereka nggak berteriak kepada Yesus, walaupun mereka mengusahakan upaya mencari jalan untuk solusi dirinya sendiri sampai Tuhan izinkan mereka memasuki barangkali puncak krisis dalam kehidupan mereka. Pada akhirnya Tuhan tidak meninggalkan mereka, puji Tuhan. Itulah Yesus, itulah Allah kita. Walaupun kita tidak setia, walaupun kita lupa, walaupun kita tidak mencari Dia, seperti murid-murid Tuhan, Yesus tidak meninggalkan mereka. Yesus mendatangi mereka. Itulah yang membuat mereka kemudian melihat Yesus. Itu yang Yesus lakukan. Ketika murid-muridnya melupakan Dia. Ketika mereka tidak bersama dengan Yesus, kehidupan menjadi terancam, tidak mau mencari Tuhan. Tapi Tuhan tidak melupakan mereka. Tuhan menghampiri mereka, Tuhan datang kepada mereka. Itulah yang Yesus lakukan. Dan bukan hanya itu yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Dalam ayat 19 dikatakan Alkitab Yesus berjalan di atas air. Apa yang mau Alkitab tekankan di sini? Jemaat sekalian, Alkitab mau memperlihatkan, Yohanes mau memperlihatkan sementara manusia, murid-murid Tuhan berjuang begitu keras mengatasi persoalan mereka. Sementara mereka bergulat, bergumul dengan tekanan hidup yang hampir membinasakan mereka. Yesus menunjukkan bahwa apa yang mereka gumulkan, apa yang menurut manusia begitu berbahaya, begitu mencekam, begitu menakutkan, bagi Yesus itu hal yang kecil saja. Yesus berjalan. Berjalan itu menggambarkan sesuatu yang kita tidak lakukan terkadang tanpa effort. Seolah-olah Yesus ingin memperlihatkan bahwa apa yang manusia gumulkan begitu berat di tangan kita, di tangan Tuhan itu ringan saja. Tuhan bisa mengubahkan apa yang begitu berat di tangan kita dalam sekejap mata menjadi kebaikan. Itu mudah. Itu gampang bagi Tuhan. Tuhan bisa mengubah sakit kita dalam sekejap menjadi kesembuhan. Sakit mana di dalam Alkitab yang tidak bisa disembuhkan oleh Yesus? Tidak ada sakit yang begitu sulit untuk Yesus tidak bisa sembuhkan. Bahkan orang mati yang sudah tidak punya harapan. Orang mati yang sudah tidak bisa lagi diapa-apakan. Di tangan Yesus bisa diubahkan menjadi hidup kembali. Itulah yang Yesus mau tunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita bergulat, kita bergumul dengan sesuatu yang begitu kita anggap berat, tetapi sebenarnya di tangan Tuhan. Tuhan mengontrol, mengendalikan segala sesuatu. Tidak ada hal yang begitu besar yang Tuhan tidak bisa ubah. Tidak ada. Tidak ada. Tuhan menunjukkan kepada murid-murid Tuhan bahwa apa yang paling berbahaya dalam kehidupan mereka itu hal yang begitu mudah di tangan Tuhan untuk diubah karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Tapi kalau kita mendengar seperti ini kita bertanya juga bukan? Kalau memang Dia berkuasa, kalau Dia memang mampu, kalau Dia memang bisa mengubah dalam sekejap mata pergulatan, pergumulan anak-anak Tuhan, kenapa Dia tidak mengubah itu? Kenapa Tuhan izinkan anak-anak Tuhan bertahun-tahun mengalami sakit yang panjang, bertahun-tahun mengalami kesulitan, bertahun-tahun mengalami masa-masa yang sukar? Kalau Dia memang mampu mengubahkan sakit kita, pergulatan kita, pergumulan kita dalam sekejap mata. Apa penyebabnya kalau memang Dia mampu melakukan itu tapi Dia tidak melakukannya? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita lihat dulu hal ketiga yang Yesus lakukan. Hal ketiga yang Yesus lakukan adalah apa? Coba lihat ayat yang ke-20. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Yesus bukan hanya mendatangi mereka. Yesus bukan hanya menunjukkan kepada mereka bahwa segala sesuatu di bawah kendali tangan Tuhan. Pergulatan, pergumulan kita ada di bawah kendali tangan Tuhan. Dia bisa rubah kapan saja. Tetapi Tuhan kemudian berkata kepada murid-muridnya, "Ini aku, this is I am. Fear not." Inilah aku, jangan takut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama, umat Tuhan atau Tuhan memperkenalkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu adalah Yahweh. Nah, sebenarnya istilah Yahweh atau Yehova itu adalah
adalah istilah yang kita gunakan, tapi sebenarnya kita tidak tahu sebenarnya melafalkan nama Tuhan itu seperti apa. Oleh karena orang-orang Yahudi itu mereka tahu nama Tuhan itu punya 4 konsonan, YHWH. Tapi mereka di dalam tradisi iman mereka merasa bahwa nama Tuhan itu suci, sehingga kalau mereka menuliskan nama Tuhan YHWH, mereka nggak boleh membaca nama itu. Dan waktu mereka menuliskan nama ini, mereka membacanya dengan istilah Adonai atau Tuhanku. Sehingga kemudian istilah YHWH ini nggak tahu lagi bagaimana cara membacanya. Sebagian kita mengira bahwa cara membacanya adalah Yahweh, sebagian lagi membacanya adalah Yehova. Tapi sebenarnya nggak ada yang tahu cara membacanya seperti apa. Tetapi yang pasti adalah nama ini diperkenalkan kepada Musa ketika Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan hadir dalam bentuk semak duri yang menyala. Dan Tuhan memanggil Musa dan Tuhan berkata kepada Musa, pergi kepada Firaun, kepada bangsa Israel, katakan bahwa Allah sudah mendengar jeritan tangis mereka. Tetapi Musa berkata kepada bangsa Israel, nanti kalau mereka nanya, siapa Tuhan yang mengutus kamu? Apa jawabku? Maka Tuhan berkata kepada Musa, aku adalah aku. Istilah aku adalah aku, sebenarnya diterjemahkan, aku dulu adalah aku sekarang adalah aku, dan aku sampai kapanpun adalah aku. Dan itulah yang dimaksudkan, this is I am. Itulah I am, itulah diri Tuhan yang sampai kapanpun tidak berubah. Maka Yesus ketika dia bertemu, ketika dia menghampiri murid-murid Tuhan, ketika setelah dia menunjukkan kepada murid-murid Tuhan bahwa dia berkuasa atas segala sesuatu, dia mengingatkan kepada mereka siapa dia. Dia adalah Yahweh, dia adalah Allah yang setia, dia adalah Allah yang tidak berubah, dia adalah Immanuel, dia yang akan menyertai umat Tuhan, bahkan ketika mereka berada dalam titik nadir lembah kelemahan sekalipun. Ketika mereka berada di puncak klimaks krisis, Allah adalah Immanuel, dia adalah Yesus, dia adalah Allah yang akan menyertai dan tidak akan meninggalkan umat Tuhan. Maka fear not, jangan takut. Serahkanlah hidupmu kepada dia, percayakanlah hidupmu kepada dia. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang mengontrol segala sesuatu. Dan dia adalah Allah yang setia. Allah yang tidak akan meninggalkannya, akan menguatkan, menolong kita. Dan itulah yang membuat Tuhan berkata, mengingatkan kepada mereka, fear not, percayalah kepadaku. Dan bagaimana respon murid-murid Tuhan? Maka di dalam ayat yang ke-21 dikatakan mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Ini adalah gambaran bahwa mereka seolah-olah digambarkan. Sebelumnya mereka menjalani masa sukar mereka, penderitaan mereka, masa gelap, masa tidak berdaya, masa di bawah tekanan tanpa Yesus. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan mereka, maka dikatakan di dalam Injil Yohanes ini, seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Ini bukan berarti perahunya tiba-tiba ngebut, shoot, nyampe ke tempat tujuan. Bukan. Tapi Yohanes ingin menggambarkan ketika Yesus hadir dalam kehidupan mereka, segala sesuatu mulai terkendali. Mereka bisa melihat bahwa ada kendali tangan Tuhan di balik penderitaan yang mereka alami. Mereka bisa melihat bahwa ada kuasa, ada pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah masa sukar yang mereka hadapi. Dan mereka kemudian digambarkan pada akhirnya tiba di tempat yang mereka tuju dengan selamat. Pada akhirnya mereka bisa melewati masa pergulatan hidup mereka. Dan mereka tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Itulah yang Alkitab tunjukkan kepada mereka dan yang Alkitab tunjukkan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kepada pertanyaan kita. Kenapa Tuhan mengizinkan anak-anak Tuhan mengalami penderitaan? Kenapa Tuhan mengizinkan murid-murid Tuhan harus menjalani kehidupan yang tanpa Tuhan dan kemudian mereka berhadapan dengan penderitaan, kesukaran, kehidupan yang mencekam, yang bisa membinasakan. Mereka harus ada dalam kegelapan. Mereka harus berada dalam badai kehidupan. Kenapa Tuhan menunjukkan, mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan mereka? Jawabannya adalah karena inilah cara Tuhan di dalam membuat mereka mengenal
Kristus lebih dalam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Billy Graham. Billy Graham adalah seorang revivalist, seorang pemimpin kebangunan rohani. Ada sebuah quotation yang dituliskan oleh Billy Graham yang saya ajak untuk kita pikirkan. Billy Graham berkata seperti ini. Most of us know about Jesus, but that is quite different from knowing Jesus. Banyak di antara kita tahu tentang Allah, tentang Yesus, tetapi hal itu berbeda dengan mengenal Allah, mengenal Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu kita belajar firman Tuhan, waktu kita hadir di gereja mendengarkan khotbah, kita mulai tahu siapa itu Tuhan. Kita mulai tahu bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang setia. Kita tahu bahwa Dia adalah Immanuel. Tetapi Tuhan akan berkarya bukan hanya membuat kita tahu siapa Dia, know about Him, bukan hanya itu. Tapi Tuhan akan memproses hidup kita sampai kita mengenal Dia. Dan bagaimana cara Tuhan membuat kita dari apa yang kita tahu ini, yang kita pelajari, ketika kita ada dalam ibadah, ketika kita baca firman Tuhan, bagaimana yang kita tahu itu memampukan kita untuk mengenal Dia. Maka Tuhan mengizinkan pengalaman-pengalaman hidup, termasuk pengalaman hidup dalam kesukaran, menjadi sarana untuk membuat kita pada akhirnya mengenal Dia. Bukan hanya tahu bahwa Dia itu berkuasa, tapi kita mengalami sendiri kuasa Dia. Bukan hanya kita tahu Dia itu setia, mengalami sendiri kesetiaan Dia dalam kehidupan kita. Bukan hanya tahu Dia menyertai kita, tapi mengalami sendiri apa artinya disertai oleh Tuhan. Dan itu terjadi ketika apa? Ketika kita berhadapan memasuki jalan Via Dolorosa. Jalan Via Dolorosa, Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia akan menjalani kehidupan seperti aku. Kita tidak menempuh jalan Mesias, betul tidak. Tapi Tuhan akan mengizinkan dalam kehidupan kita. Satu kali kita akan mengalami masa-masa yang sukar. Tuhan mengizinkan kita mengalami testing, mengalami suffering, mengalami pergulatan, mengalami penderitaan. Kenapa? Itulah cara Tuhan untuk menolong kita menghidupi apa yang kita pahami. Dan itulah alasan kenapa kita berhadapan dengan the problem of evil. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan orang percaya bisa berubah. Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa saja Tuhan izinkan menghadapi masa-masa yang sukar. Dan pandemi selama 2 tahun ini membuktikan hal itu bukan kepada kita. Hidup manusia bisa berubah. Hidup manusia bisa berputar 180 derajat. Jemaat sekalian, sebagian orang di masa pandemi ini barangkali Tuhan izinkan tidak mengalami krisis. Bisa melewati krisis, mungkin tidak mengalami krisis. Orang lain mengalami krisis, dia bertahan. Tetapi saya perlu mengingatkan ibu bapak sekalian, ibu bapak lolos dari krisis selama 2 tahun ini tidak berarti bahwa ibu bapak satu kali tidak akan mengalami krisis. Tuhan bisa mengizinkan kita mengalami krisis dalam kehidupan kita, kalaupun krisisnya bukan sekarang. Dan mungkin sebagian di antara kita telah berhasil melewati krisis. Mungkin 2 tahun terakhir ini mengalami krisis, mengalami masa yang sulit. Tapi pada akhirnya kita berhasil melewati itu, bisa survive, bisa bertahan, mulai bisa bangkit lagi. Sebagian di antara kita barangkali masih dalam krisis. Sebagian di antara kita masih bergulat, sebagian di antara kita masih bergumul, masih meneteskan air mata. Masih berjuang dengan krisis yang kita hadapi. Jemaat sekalian, ingatlah apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dalam hidup ini kita bisa mengalami krisis, bisa mengalami masa gelap.
Dalam kehidupan kita bisa mengalami seperti diterjang ombak, seperti diterjang angin ribut kehidupan kita. Tidak jelas kehidupan kita, begitu menekan. Seorang anak muda pernah bercerita, di tengah-tengah masa pandemi seperti ini hidupnya bergulat, hidupnya bergumul. Ingin bunuh diri aja rasanya. Nggak kuat. Berpikir bahwa kalau hidup begitu sulit, untuk apa dipertahankan? Mungkin ada di antara kita yang juga seperti itu. Mengalami krisis demi krisis. Jemaat sekalian, kalau kita sakit misalnya, sakit kanker, berobat, di kemo, kemudian dinyatakan sembuh. Dan kemudian dikasih waktu sekian tahun, nanti periksa lagi ya, siapa tahu nanti kanker itu tumbuh lagi. Tapi kemudian masa yang ditentukan 5 tahun harusnya belum tumbuh. Tapi tahun ketiga, tahun kedua ketika dia kontrol lagi, ternyata mulai ada indikasi, mulai kembali nampak bahwa kanker itu mulai kembali tumbuh. Apa yang dirasakan orang seperti ini? Dia akan berkata seperti ini, bahwa waktu kali pertama berobat seperti mau mati rasanya. Begitu menekan, begitu menyakitkan. Dan sekarang harus memulai kembali rasa sakit itu. Kalau Anda mengalami hal seperti itu, bergulat, bergumul, dengan kondisi yang tidak bisa dimengerti, maka ingatlah bahwa Tuhan itu bukan tidak peduli dengan kita. Tuhan bukan tidak mau tahu dengan pergumulan dan pergulatan kita, bukan. Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa yang sukar, penderitaan dalam kehidupan kita, supaya apa? Supaya kita mengalami, supaya kita mengenal Tuhan jauh lebih dalam lagi. Itulah alasan kenapa Tuhan mengizinkan anak-anak Tuhan berhadapan dengan the problem of evil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin tutup khotbah saya dengan kisah kesaksian dari seorang Kristen bernama Charlotte Elliott. Jemaat sekalian, kalau jemaat sekalian suka mendengar kidung pujian rohani, pasti jemaat sekalian pernah mendengar sebuah kidung pujian yang diberi judul Meski Tak Layak Diriku. Kalau membuka YouTube, di sana Herlin Pirena kalau tidak salah menyanyikan pujian ini, Meski Tak Layak Diriku. Nah, dalam bahasa Inggris ataupun dalam syair bahasa Inggris, lagu ini diberi judul Just As I Am. Just As I Am. Jemaat sekalian, Charlotte Elliott ini adalah seorang yang lahir dalam keluarga Kristen. Tapi sejak dia kecil dia menderita yang namanya sindrom kelelahan akut. Artinya Charlotte ini sejak dari kecil dia badannya seringkali mengalami kelelahan, kerja sedikit capek. Sudah tidur pun, bangun dari tidur dia merasa capek. Dia hidup di masa bukan seperti di zaman sekarang, terapi sudah cukup banyak. Dia hidup di zaman yang ilmu kesehatan belum berkembang seperti sekarang. Itulah sebabnya Charlotte Elliott di dalam pergumulannya, seorang remaja Kristen bertumbuh dengan rasa frustasi dengan dirinya sendiri. Maka kemudian Charlotte satu kali dalam sebuah acara makan malam bersama, keluarganya kebetulan mengundang. Ada seorang misionaris hadir di kota, di gereja tempat mereka beribadah, dan kemudian diundang untuk makan bersama di rumah orang tua Charlotte Elliott ini. Dan kemudian dalam acara jamuan makan ini, mereka bercerita tentang banyak hal tentang pelayanan, termasuk misionaris yang diundang ini. Dan kemudian di dalam acara ngobrol-ngobrol itu Charlotte Elliott dia merasa bahwa apa yang diceritakan semuanya itu omong kosong semua. Dia merasa nggak tahan lagi mendengar kisah-kisah Tuhan hebat, Tuhan baik, Tuhan mengasihi saya. Bagi dia itu omong kosong. Sampai dia nggak tahan lagi, kemudian dia berdiri dan kemudian dia meluapkan emosinya kepada keluarganya, kepada misionaris yang ada di dalam acara jamuan itu. Dia berkata, kalau Allah seperti yang kamu katakan,
Kalau Allah memang baik seperti yang kamu bilang, kalau Allah memang berkuasa seperti yang kamu bilang, kenapa saya harus seperti sekarang ini? Kenapa saya tidak tumbuh seperti anak remaja pemuda yang lain? Bisa sekolah, bisa melakukan berbagai aktivitas. Kenapa saya tumbuh menjadi seorang anak yang seorang remaja, seorang pemuda dengan sakit yang seperti ini? Dia tidak bisa terima. Keluarganya malu sekali. Tetapi misionaris ini, dia dipakai Tuhan untuk menolong Charlotte Elliott. Keesokan harinya, setelah emosi dari Charlotte Elliott ini mereda, dia bertemu dengan sang misionaris, berbicara, dan kemudian setelah berbicara cukup lama, Charlotte dia bertanya kepada misionaris ini, "What will you do?" Apa yang kamu akan lakukan kalau kamu adalah saya? Apa yang akan kamu lakukan? Kemudian misionaris ini berkata, kalau saya jadi kamu, saya akan menjalani sakit saya dengan iman yang kamu akan tinggalkan. Kalau saya jadi kamu, saya akan menjalani penderitaan saya dengan iman yang kamu akan sangkali. Barangkali misionaris ini dia punya sakit yang mungkin juga berat. Barangkali dia mengalami masa-masa hidup yang penuh dengan penderitaan. Sehingga ketika dia berkata seperti itu, barangkali dia juga menceritakan mengenai pengalaman hidupnya. Dan itu mengubahkan Charlotte Elliott. Dia tidak lagi mempertanyakan Tuhan. Dalam pertemuan itu dia kemudian berubah. Dan di dalam perubahannya, dia tetap menderita, dia tetap sakit. Dia tetap mengalami masa-masa yang sukar, tapi sesuatu berubah dalam diri Charlotte Elliott. Dia dipakai Tuhan menuliskan syair-syair sebuah lagu, banyak lagu, yang salah satunya menjadi lagu yang menguatkan banyak orang. Just as I am. Dalam salah satu bait yang ditulisnya, Charlotte berkata begini, "Just as I am, though tossed about with many a conflict, many a doubt, fighting and fierce." Dia katakan bahwa sebagaimana diriku walaupun menerima, mengalami, bagaimana dia diombang-ambingkan, tossed with conflict. Bagaimana dia diombang-ambingkan dengan konflik batin, dengan keraguan, fighting and fierce. Dengan perlawanan, pemberontakan kepada Tuhan dan dengan rasa takut dengan masa depannya. Pada akhirnya Charlotte Elliott berkata apa yang dia lakukan? Dia berkata, "Oh Lamb of God, I come, I come." Ya anak domba Allah, aku datang kepadamu, aku datang kepadamu. Seorang yang dalam hidupnya mengalami penderitaan, seorang dalam hidupnya mengalami masa-masa yang sukar, ketika dia mulai melibatkan Tuhan dalam penderitaannya, dia mampu untuk apa? Melihat penderitaan dengan berbeda. Mengalami penderitaan, melewati penderitaan dengan berbeda. Sehingga dia berkata kepada Tuhan, bukan lagi berkata, "Kenapa engkau menyakitiku?" Tapi dia berkata, "Oh Lamb of God, ya anak Allah, I come. Saya mau datang kepadamu. Saya mau datang kepadamu." Ini adalah ekspresi seorang yang kemudian menaruh hidupnya, penderitaannya, sakitnya, kesukarannya di tangan Tuhan. Dan inilah yang terjadi dengan orang yang Tuhan izinkan mengalami penderitaan. Dan Tuhan hadir dalam kehidupan orang tersebut. Ayub, ketika dia menderita, ketika dia Tuhan izinkan mengalami sakit yang begitu luar biasa. Sebelum Ayub kehilangan keluarganya, sebelum Ayub kehilangan segala sesuatu, sebelum Ayub kehilangan kesehatan, sebelum Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, dia hanya tahu tentang Tuhan. He know about God. Dia tahu Tuhan itu seperti apa. Dia tahu Tuhan ini begini, dia tahu Tuhan itu begitu. Tapi baca kitab Ayub,
Setelah Ayub melewati penderitaan, kita tidak tahu berapa lama penderitaan dia. Tapi setelah dia melewati penderitaan yang luar biasa, Ayub berkata apa? Dulu aku tahu tentang Allah menurut apa yang orang katakan. But now, sekarang, setelah dia melewati masa yang sukar penderitaan, dia berkata apa? Aku kenal siapa engkau. Aku tahu, aku mengenal siapa engkau dan aku mencabut semua perkataanku. Sebelumnya dia berkata, ketika aku menderita ini salahmu. Tunjukkan kepada saya di mana dosa saya sehingga saya layak untuk mengalami penderitaan. Tapi kemudian setelah melewati penderitaan, Ayub tahu siapa Tuhan, siapa dia. Ayub berseru kepada Tuhan, engkau adalah Allah yang berdaulat, engkau adalah Allah yang berkuasa, engkau adalah pencipta, engkau adalah pemilik hidupku. Jikalau engkau menghendaki hidupku di dalam penderitaan, so be it. Biarlah itu terjadi. Biarlah kehendakmu, dalam kalau kita menggunakan doa Tuhan Yesus, biarlah kehendakmu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah yang Tuhan kerjakan di balik the problem of evil yang anak-anak Tuhan hadapi. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau Anda dan saya saat ini hidup Anda menderita. Kalau Anda dan saya saat ini sekarang ini mengalami kehidupan yang sangat sulit. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jalani penderitaan kita bersama dengan Tuhan. Maka kita akan menyaksikan Tuhan akan bekerja. Menjadikan penderitaan yang kita alami sebagai apa? Sebagai kekuatan untuk kita semakin bertumbuh dalam Dia. Kalau Anda dan saya belum mengalami penderitaan, Anda dan saya tidak mengalami penderitaan, Anda dan saya belum mengalami masa-masa yang sukar, ingat, kehidupan Anda dan saya satu kali bisa berubah. Kehidupan Anda dan saya bisa berubah, dan satu kali ketika Tuhan menunjukkan kepada Anda dan saya bahwa kehidupan kita tidak di bawah kontrol dan kendali tangan kita, maka ingatlah pesan firman Tuhan hari ini. Bahwa kita harus belajar dalam hidup ini untuk membawa masa-masa yang sukar kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah melewati masa-masa yang sukar bersama dengan Tuhan, kita berhasil melewati itu. Jangan pernah berhenti melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah bagaimana caranya facing the evil. Itulah yang Alkitab mau tunjukkan kepada kita bagaimana menghadapi pergulatan, pergumulan, penderitaan dalam diri kita. Dengan membawa hidup kita senantiasa setiap saat, setiap waktu kepada Tuhan. Hidup setiap hari by grace. Dengan mengandalkan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa firman-Mu menunjukkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Engkau memang tidak selalu memberikan seperti yang kami harapkan. Ada kalanya Engkau mengizinkan kami memasuki kehidupan yang berliku-liku. Menjalani masa-masa yang sukar. Menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Tetapi Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi dalam kehidupan kami bukan karena Tuhan jahat. Bukan karena Tuhan tidak peduli dengan kami. Tapi Tuhan ingin supaya Engkau membawa kami ke dalam pengenalan yang dalam kepada Tuhan. Membuat kami bukan hanya tahu bahwa Allah itu baik, berkuasa, setia, menyertai kehidupan kami. Tapi kami kemudian mengalami sendiri apa yang Allah tunjukkan kepada kami melalui firman-Mu. Sehingga kami dapat dikuatkan, diteguhkan dengan firman Tuhan yang selama ini kami baca, kami renungkan, yang kami dengarkan. Dan kami memohon kepada Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan supaya anugerah-Mu boleh turun atas mereka, menaungi mereka. Supaya anugerah-Mu menguatkan mereka melewati masa-masa yang sukar dalam kehidupan mereka. Dalam nama Kristus Yesus, kami menaikkan doa, syukur dan permohonan kami. Amin. Tuhan memberkati jemaat sekalian.
Terima kasih pada Bapak Pendeta Chandra Gunawan tadi telah menguraikan firman Tuhan yang begitu jelas bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir bersama-sama di dalam ibadah baik secara onsite maupun online. Jangan ragu-ragu lagi terhadap kasih Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Dia ada di setiap hidup kita. Percayalah kepadanya. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara-saudara akan memperoleh keselamatan itu. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita sebagaimana yang dinyatakan di dalam pengakuan iman rasuli. Marilah kita mengikrarkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara bisa isi melalui amplop ini atau saudara-saudara bisa scan. Bagi saudara yang mau scan langsung di dalam ini ada QR code-nya dan di layar TV saudara juga tercantum. Nah, saudara silakan. Dan kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah nyanyian, Pakai Hidupku Ini, bait pertama, kedua, dan ketiga saja. Surga. Kami menyadari Tuhan betapa berdosanya kami di hadapan Tuhan. Betapa kami seringkali menyepelekan bahwa keberadaan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Seringkali kami tidak mengindahkan padahal Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan ampuni kami Tuhan di dalam segala keberdosaan dan ketidaklayakan ini. Tetapi Tuhan masih mau ampuni kami. Tuhan masih mau pakai. Dan ini semua Tuhan memberikan kepada kami suatu keyakinan bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini Tuhan Kau memberikan kepada kami kesempatan untuk memberikan sebagai daripada berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Dan pada hari ini kami memberikan sebagian untuk pemberitaan firman Tuhan, untuk pengabaran Injil dimanapun berada. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau mau pakai persembahan ini dan mau sucikan persembahan ini, biarlah membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat. Hari ini kita berdoa untuk sekolah-sekolah yang sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka. Kita doakan supaya persiapan-persiapan yang dilakukan itu dapat dilakukan dengan baik. Mari kita bersama-sama berdoa.
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami berdoa pada saat ini Tuhan Yesus untuk sekolah-sekolah yang akan memulai kembali melakukan pembelajaran tatap muka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persiapan yang dilakukan. Biarlah generasi muda yang akan dibentuk nanti, tetap mereka juga mempunyai harapan dan dapat mengikuti dengan baik. Dan sehingga mereka juga Tuhan dapat dipenuhi juga. Bukan hanya sekedar dengan pengetahuan, tetapi biarlah mereka juga dapat belajar tentang budi pekerti, tentang etika, tentang hal-hal yang lainnya. Dan kami percaya Tuhan Yesus untuk sekolah-sekolah Kristen, Engkau yang akan tolong pimpin bagaimana banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, supaya suatu kali mereka pun dapat percaya kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan di sekolah-sekolah itu. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan dan menutup dengan New Doxology. Setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Chandra Gunawan. Dikasihi Tuhan, hiduplah senantiasa dengan iman, gantungkanlah hidup kita kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan ambil waktu bersaat teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum saya menyerahkan kepada liturgos untuk menyampaikan warta yang lain. Gereja ataupun di gereja kita di dalam peringatan Jumat Agung dan Paskah,
kita akan menyelenggarakan bersama-sama puasa. Nah, puasa kita akan selenggarakan pada mulai tanggal 14. Tanggal 14 itu berarti pada hari Kamis sore. Jadi mulai hari Kamis sore sampai Jumat sore. Jadi tanggal 14 sampai tanggal 15, mulai dari jam 6 sampai dengan kurang lebih jam 6 sore di hari Jumat Agung kita akan menyelenggarakan puasa. Nah, di dalam peringatan Jumat Agung dan Paskah ini, nah puasa ini tujuannya adalah untuk menolong kita semakin menghayati kasih dan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi puasa bagi kita bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Nah, itulah sebabnya maka penting sekali bagi kita mengerti makna yang ada di balik puasa. Setidaknya ada dua hal yang hari ini saya bisa sampaikan terkait dengan makna di balik puasa yang akan kita lakukan. Pertama, puasa itu adalah sebuah disiplin rohani. Artinya apa? Puasa itu merupakan sebuah latihan kerohanian yang kita lakukan untuk apa? Untuk membawa diri kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah, maka ketika jemaat sekalian puasa mulai tanggal 14 sampai tanggal 16, maka yang harus dilakukan apa? Bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tapi menggunakan waktu tersebut untuk apa? Untuk boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita boleh berdoa, menggunakan waktu berdoa, membaca firman Tuhan, melakukan ibadah keluarga, membawa pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Ini adalah sebuah disiplin, sebuah latihan rohani yang kita lakukan untuk menolong kita bukan hanya menghayati kasih Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita, tapi juga untuk membuat kita semakin belajar berkomitmen menyerahkan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, puasa itu merupakan sebuah alat anugerah atau means of grace. Artinya apa? Puasa itu seperti halnya ibadah dan juga perjamuan kudus. Demikian juga pemberitaan firman Tuhan itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk menumbuhkan kerohanian kita. Nah, maka kita berdoa berharap supaya di dalam peringatan Jumat Agung dan Paskah ini, baik melalui ibadah yang nanti kita akan ikuti, ataupun melalui perjamuan kudus yang juga kita akan ambil bagian di dalamnya, juga melalui pemberitaan firman dan juga melalui puasa. Nah, kita berharap, kita berdoa supaya melalui ibadah yang kita jalani dengan benar, Tuhan memakai itu untuk menumbuhkan iman, kerohanian, menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam dunia ini. Nah, itulah sebabnya maka jemaat sekalian, di dalam peringatan Jumat Agung mulai tanggal 14, 15 sampai dengan Paskah hari Paskah, diharapkan kita menggunakan waktu-waktu yang ada untuk apa? Untuk boleh mencari Tuhan, bergumul bersama dengan Tuhan. Bukan digunakan untuk piknik dan jalan-jalan. Ibu bapak, saudara sekalian, bisa piknik, bisa jalan-jalan di hari yang lain, di waktu yang lain. Gunakanlah waktu ini untuk betul-betul dipersembahkan untuk boleh melayani Tuhan bersama dengan keluarga kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Untuk warta yang lain saya serahkan kepada Penatua Lukas untuk boleh menyampaikannya, dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan ibadah Jumat Agung dan Paskah. Nah, nanti kita akan lihat video dan posternya, silahkan. Kegelapan dosa telah merusak dunia ini. Kejahatan ada di mana-mana. Dunia dipenuhi dengan penderitaan dan kesusahan hidup. Adakah harapan bagi manusia? Adakah jalan keluar bagi manusia untuk bebas dari kegelapan dosa? Adakah jalan untuk manusia hidup dalam terang, dalam kasih, dan pengharapan di dunia ini? Temukan jawabannya dalam rangkaian Jumat Agung dan Paskah GKIM Hosana Bandung, The Amazing Love in the Death of Christ. Jumat 15 April 2022, pukul 7 pagi onsite dan 9.30 onsite dan online. Kebaktian ini menggunakan liturgi Tenebrae
sebuah liturgi kuno yang menghadirkan suasana gelap dan muram, yang tercermin melalui musik, keheningan, pembacaan kitab suci, maupun pemadaman lilin. Dengan pembicara Pendeta Chandra Gunawan. Dan hadirilah kebaktian Paskah tanggal 17 April 2022 pukul 7 pagi onsite dan 9.30 onsite dan online. The Amazing Love in the Resurrection of Christ dengan pembicara Pendeta Emeritus Anthony Nathan. Dan hadirilah kebaktian Paskah cabang Cium Beluit The Amazing Love in the Resurrection of Christ tanggal 17 April pukul 9 pagi onsite dengan pembicara Evangelis Tidy Ho. Mari kita beribadah bersama-sama mengenang akan kebesaran cinta kasih Allah yang membebaskan manusia dari kegelapan dosa. Tadi itu kita lihat video yang dari Jumat Agung, perlu ditegaskan kembali pada waktu Jumat Agung itu ada perjamuan kudus baik di dalam kebaktian jam 7 maupun jam 9.30. Harap Bapak Ibu mempersiapkan diri. Dan saya juga akan mengingatkan kepada Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak, ibadah Paskah anak itu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 April. Jadi ini dilaksanakannya hari Minggu 17 April pukul 16 secara onsite dan online via Zoom. Temanya Yesus benar-benar bangkit dengan pengkhotbahnya adalah penginjil Ivan Setiawan. Tolong diperhatikan bagi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, saudara-saudara, kita lihat di dalam ibadah keluarga yang akan kita lakukan bersama-sama. Nah, kita akan melihat videonya juga. Ibadah keluarga, silakan. Dalam rangkaian Jumat Agung dan Paskah tahun 2022, GKIM Hosana Bandung mengajak jemaat semua untuk mengadakan ibadah keluarga. Mulai hari Senin tanggal 11 April sampai tanggal 16 April. Ibadah keluarga dilakukan dengan cara mengumpulkan semua anggota keluarga, membaca ayat ajakan beribadah, menyanyi 1 atau 2 pujian, berdoa, membaca Alkitab dan renungan, berdoa syafaat. Buku renungan ibadah keluarga hanya tersedia dalam bentuk digital. Bapak Ibu bisa mendapatkannya dengan menghubungi TU Gereja. Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti semua yang tadi diarahkan oleh gereja untuk ibadah keluarga ini menjadi berkat buat semuanya di dalam mempersiapkan diri kita untuk memperingati Jumat Agung dan Paskah itu. Saudara-saudara, warta yang ketiga yaitu tentang berita tentang hamba Tuhan. Yang pertama hari ini Pendeta Emeritus Chai Sufei melayani pemberitaan firman Tuhan di GKIM Bersari Indah. Mohon dukungan doa. Yang kedua, penginjil Karimia Margaret akan mengambil cuti pada tanggal 29 Maret sampai dengan 13 April. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk berjemaat dan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, sampai bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Berikan salam satu dengan yang lain dan katakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.